Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita wabarakatuh. baiklah, kali ini kita akan melakukan presentasi. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menghadiri presentasi hari ini, yaitu mengenai Big Data yang disusun oleh Diana, Tuah Hisan Maulana, Anggarudin, dan Muhammad Salim Hananto. Langsung saja kita memasuki penjelasannya mengenai Big Data. Yang pertama yang akan dijelaskan mengenai pendahuluan, yaitu kita serahkan kepada Diana. Kepada Diana kami persilakan. Latar belakang perkembangan zaman hingga saat ini sangat berdampak besar, sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi. Karena dapat dilihat sekarang penggunaan tiap individu terhadap data sudah sangat tinggi. Hampir semua orang memiliki data yang dalam setiap perangkatnya, komputer atau laptop, smartphone, flash disk, hard disk, eksternal, yang jika dijumlahkan akan menjadi besar sekali. Hal ini dipengaruhi juga dengan mudahnya tiap individu untuk mendapatkan data yang diinginkannya, film, musik, game, melalui internet. Next. 1. Big Data. 2. Framework Hadoop. 3. Crawling. Next. Big Data adalah kumpulan data yang sangat besar, kompleks, dan terus bertambah setiap waktu. Data ini dihasilkan dari aktivitas internet yang makin rutin dilakukan, baik untuk tujuan pribadi maupun bisnis. Selanjutnya, saya akan serahkan kepada Salim Harnanto. Kepada Salim, saya persilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan karakteristik Big Data. Dan ini contoh karakteristik Big Data-nya. 1. Volume. Namanya saja Big Data, tentu karakteristik utamanya adalah jumlah data yang sangat besar. Bisa secara keseluruhan atau berdasarkan platform yang mengelolanya. Contohnya Instagram telah menyimpan 69,23% data personal lebih dari 1 miliar pengguna di seluruh dunia. 2. Velocity. Kecepatan produksi data juga menjadi karakteristik Big Data, meliputi input data hingga penggunaan data. Dengan adanya internet, proses ini berlangsung secara instan dan perubahan terjadi secara real time. Sebagai contoh, penggunaan Instagram selalu bertambah lebih dari 100 juta akun setiap tahunnya. Itu pun dengan kondisi bahwa setiap akun memiliki aktivitas yang berada dan terus menghasilkan data seolah bersamaan. 3. Variety. Big data dari satu platform saja, yaitu Instagram, bisa bervariasi bentuknya. Misalnya, ada data yang berbentuk formulir, data personal, foto, video, atau bahkan data filter Instant Story. Bisa dibayangkan kalau data tersebut berasal dari berbagai platform dan bisnis yang berbeda. Tentu bentuk formatnya berbeda, seperti dokumen presentasi, tabel, dan lain-lainnya. 4. Veracity. Revolusi Industri 4.0 membuat peran data dalam membantu mengambil keputusan cukup menjadi besar. Maka, keakuratan sebuah data menjadi penting. Itulah kenapa veracity menjadi karakteristik Big Data berikutnya. Bisa dibayangkan bahwa semakin besar sebuah data, semakin susah untuk mengelolanya dengan baik. Kalau terjadi error atau kesalahan proses, dampaknya bisa cukup besar. Big Data bukan hanya tentang adanya data yang dihasilkan, tapi tentang identifikasi data dengan tepat agar memberikan manfaat bagi pengguna. Salah satu contoh sederhana adalah adanya pengguna nama akun
pengguna ID dari platform seperti Instagram, Facebook, dan lainnya. 5. Value. Big data memiliki value untuk memudahkan pengguna mengakses informasi dengan cepat dan mengambil keputusan berdasarkan berbagai data yang ada. Contohnya fitur Instagram Story digunakan oleh 500 juta pengguna setiap harinya. Hal ini menunjukkan bahwa fitur yang memungkinkan pengguna membuat posting Instagram cukup digemari. Artinya fitur ini perlu dipertahankan pada platform tersebut dan bahkan dikembangkan dengan fitur tambahan seperti boomerang, multi capture, reels, dan lainnya. Baiklah, saya akan melanjutkan kepada Tua. Silakan Tua. Konsep Big Data. Instagram data adalah proses untuk mengumpulkan semua data yang telah dibuat hingga menjadi big data. Contohnya, data webis toko online yang berasal dari pendaftaran akun baru, daftar, wishlist, dan lainnya. 2. Pengelolaan data. Semua data yang dihasilkan harus mampu dikelola dengan tepat, baik pada saat menyimpan ataupun mengakses. Untuk itu diperlukan sebuah ruang penyimpanan besar serta bisa diakses kapan saja dan di mana saja. 3. Analisis data. Konsep big data yang terakhir adalah analisis data. Artinya semua data yang sudah disimpan dan dikelompokkan sesuai jenis bisa dianalisis untuk kebutuhan lebih lanjut. Sebagai contoh, riwayat belanja. Konsep di toko online ada bisa menjadi informasi produk apa yang layak ditawarkan ketika konsep tersebut sedang berbelanja. Dengan begitu, potensi pembelian produk semakin besar karena penawaran relevan. Next. Manfaat dan contoh big data dalam bisnis. Apa saja sih manfaat big data dalam big data, terutama untuk dunia bisnis? 1. Pengembangan produk menjadi lebih mudah. Big data dapat membantu Anda mengembangkan produk lebih baik sesuai dengan kebutuhan konsumen. Pada akhirnya, penjualan bisa lebih ditingkatkan. Misalnya, produk Anda yang memiliki kemasan ekonomis lebih diminati, maka Anda bisa memproduksi lebih banyak produk tersebut. Next. 2. Peluang invasi bisnis lebih terbuka. Dengan big data, Anda dapat mengenal tren, minat, konsep, bisa dari jenis produk atau berdasarkan kebanyakan transaksi satu produk. Kemudian Anda bisa membuat invasi produk baru sesuai tren yang lebih mudah menarik banyak konsumen. Bisa jadi berupa penerapan sistem baru yang mendukung penjualan produk. Contohnya, banyak konsumen suka menggunakan metode transfer dan kartu kredit untuk berbelanja. Adanya kemudahan pembayaran sangat diinginkan oleh konsumen ketika mengunjungi sebuah toko online. Next. Tiga, dapat merancang UX yang lebih unsur friendly. Interaksi ke konsumen melalui aplikasi web atau messenger menjadi penentu tingkat penjualan produk. Kalau alurnya membingungkan, bisa jadi konferensi yang dihasilkan kecil. Nah, big data dapat membantu Anda dengan menyimpan
riwayat belanja konsumen. Kemudian Anda bisa menganalisis data tersebut untuk membuat interaksi pada website lebih menyenangkan. Next. Tentang Big Data. 1. Sistem Big Data harus selalu diperbarui. 2. Kekurangan SDM ahli. 3. Pengelolaan yang cukup rumit. 4. Keamanan dan privasi data yang rentan. Next. Framework headphone. Headphone adalah framework atau platform open source berbasis Java yang berada di bawah lisensi Uptake dan digunakan untuk mendukung aplikasi yang berjalan pada Big Data. Next. Framework headphone. Sejarah singkat headphone. Headphone tercipta dari sebuah inspirasi setelah terbitnya cover Google Play sistem GPS pada Oktober 2003. Cover tersebut bersihkan gambar tentang Big Data yang digunakan untuk menampung data milik Google yang sangat besar. Pada tahun 2005, Dong Chiting dan Mick Kavla mengembangkan headphone saat bekerja pada perusahaan Yahoo. Perbedaan dari Big Data yang memiliki Google dan headphone terlihat dari sifatnya yang cross-crown of square. Next. Ekosistem headphone pada awalnya hanya terdiri dari 4 modul utama, yaitu headphone HDPS, sebuah sistem file terdistribusi, headphone MacPreduct, sebuah model algoritma untuk mengelola data skala besar dengan komputasi secara distribusi. Headphone ya sebuah platform management yang bertanggung jawab untuk mengelola cluster dalam melakukan scheduling. Headphone common berisi baris dan utilitas yang dibutuhkan oleh modul headphone lainnya. Next. Oke, baiklah, di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan Hadop. Yang pertama yaitu kelebihan Hadop. Dapat dikatakan bahwa Hadop merupakan solusi yang dapat menjawab tantangan Big Data. Berikut ini adalah 3 tantangan utama Big Data yang dapat dibatasi oleh keberadaan Hadop. Itu volume, adanya keperluan untuk menyimpan dan mengelola data dalam jumlah yang sangat besar dan terus bertambah dari waktu ke waktu. Velocity, ada keperluan untuk mengakses data dalam jumlah besar sangat cepat. Selanjutnya, variety, semakin bervariasinya data saat ini sehingga teknologi relational database management system sudah tidak mungkin menanganinya lagi. Lalu kekurangan Hadop. Kendali memiliki kelebihan. Hadop memiliki beberapa limitasi yaitu sebagai berikut. Tidak cocok untuk OLTP, Online Transfer Processing. Tidak cocok untuk OLAP, OLAP, Only Analytic Processing. Dan tidak cocok untuk DAS, Design Support System. Next. Crawling. Penerapan crawling dapat menggunakan beberapa teknik antara lain scraping crawling, probability crawling, distribution crawling, parallel crawling,
web estimate. Crawling merupakan teknik pengumpulan data sebuah website dengan memasukkan uniform routers URL ini menjadikan acuan untuk menjadikan sebuah hipertetik yang pada website. Kemudian dilakukan indexing untuk mencari kata dalam dokumen pada setiap link yang ada. Untuk penerapannya, crawling menggunakan off-the-install program dan menggunakan aplikasi Station Programming Interface atau API sebagai jalur kombinasi dalam mendapatkan data. Next. Scraping. Penerapan scraping dapat menggunakan beberapa teknik, antara lain copy paste, optimal parsing, down parsing, vertical extend, thread, Google set, dan text margin. Scraping merupakan teknik pengumpulan data dalam sebuah website melalui proses ekstraksi informasi menggunakan Hypertext Transfer Filtering (HTTP). Untuk penerapannya, scraping dapat digunakan secara manual ataupun secara otomatis seprogram. Namun untuk mendapatkan data kita perlu mengetahui elemen HTML ataupun XML pada sebuah website. Kemudian kita memasukkan ke dalam program yang dibuat untuk mencari data sesuai dengan name, ID atau nama kelas dari elemen HTML tersebut. Oke, sampai di sini presentasi kami pada hari ini. Jika ada kesalahan dan banyak kesalahan dari kelompok kami, dari presentasi kami mohon maaf. Untuk pertanyaan dan saran kami persilakan untuk langsung mengisi di kolom chat komentar. Baik, terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.